Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 276. Kita berada di episode terakhir untuk menyimpulkan kajian panjang kita terkait dengan anatomi diri manusia, di mana diri manusia terdiri dari 3 lapisan, mulai dari yang paling kasar, yaitu badan kasar atau badan material, badan halus atau badan energial dalam fungsi gelombang, dan yang ketiga adalah roh yang membawa sifat-sifat ilahiyah, sebuah sistem informasi yang menghidupkan badan kasar dan badan halus kita. Di episode-episode yang lalu kita telah membangun kajian secara sistematis dan terstruktur terkait dengan apa itu badan material. Di mana kesimpulan ringkasnya adalah badan material adalah jasad kita, badan kasar yang tersusun dari benda-benda yang lebih kecil, dari sistem-sistem material yang lebih kecil. Badan tersusun dari organ, organ tersusun dari jaringan sel itu tersusun dari sel-sel yang jumlahnya triliunan di dalam tubuh kita, dan sel adalah unit terkecil kehidupan. Di bawah sel ini sudah bukan makhluk yang hidup lagi. Sangat menarik, tubuh manusia tersusun dari sel jumlahnya triliunan yang saling bekerja sama sehingga membentuk organisme, badan manusia. Tetapi sel itu tersusun dari benda-benda yang mati, tersusun dari molekul-molekul dengan struktur tertentu yang mengandung sistem informasi tertentu yang nanti akan kita perdalam. Dan molekul itu ternyata tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi dalam struktur yang khas juga, yang mengandung sistem informasi yang disebut sebagai atom. Dan atom itu tersusun dalam struktur yang khas juga yang disebut sebagai partikel-partikel subatomik atau partikel-partikel penyusun atom. Diteruskan sampai bagian yang paling kecil adalah quark. Di mana quark ini menjadi partikel yang disebut-sebut sebagai peralihan dari energi menjadi materi. Ada yang menyebut quark ini sebagai gumpalan energi atau energi yang menggumpal atau pilinan energi dikarenakan dia mengalami atau memiliki spin, memiliki putaran, juga memiliki muatan dan seterusnya. Kita sudah pernah membahas terkait dengan itu, ada 6 jenis quark, ada 6 jenis lepton, partikel yang lebih kecil, lebih halus lagi, dan kemudian ada partikel-partikel virtual yang menjembatani antara energi menjadi materi. Khususnya kita sudah membahas partikel Tuhan yang dikenal juga dengan nama Higgs boson. Ini adalah partikel yang berperan menjembatani perubahan dari energi menjadi materi. Sehingga energi yang kualitatif diberi massa atau mendapatkan massa dari partikel virtual yang namanya Higgs boson dan kemudian menjadi partikel yang bersifat material. Kita sudah membahas sampai di sini, di mana terjadi peralihan antara energi menjadi materi. Dan kemudian kita kaitkan dengan eksistensi diri manusia, bahwa jasad manusia, badan manusia itu bersifat material, tetapi jiwanya itu bersifat energial. Jadi di skala yang sangat halus itu, di skala peralihan itulah kita mendapatkan kefahaman bahwa diri manusia yang material ini sesungguhnya memuat diri yang bersifat energial. Keduanya memiliki struktur yang kurang lebih sama, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, dan seterusnya. Tetapi yang satu bersifat material, rigid, solid. Yang kedua adalah bersifat energial dalam fungsi gelombang. Energi adalah skalar, sebuah potensi kekuatan, tetapi gelombang adalah sebuah dinamika yang memiliki arah yang disebut sebagai vektor.
Jadi, gelombang sesungguhnya adalah media untuk menjalarnya energi atau berubahnya energi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi tidak sama antara energi dengan gelombang. Gelombang adalah medianya, bentuk dinamika dari energi. Di episode yang lalu kita telah melakukan pembuktian-pembuktian yang bersifat eksperimental. Satu dari yang disebut sebagai eksperimen phantom DNA, di mana DNA itu adalah kumpulan dari molekul yang bersifat material. Tetapi ternyata DNA itu yang bersifat material itu memiliki jejak, sehingga disebut sebagai phantom DNA. Jejaknya itu adalah berupa energi. DNA-nya dipindahkan, ternyata di tempat keberadaan DNA tadi masih memunculkan atau membayang energi dari DNA itu yang bentuknya seperti DNA material itu. Ini menjadi bukti bahwa ada badan halus dari DNA itu yang kalau kita besarkan skalanya menjadi badan halus dari tubuh manusia. Yang kedua, kita membuktikan lewat pendekatan mekanisme yang disebut sebagai fotokirlian, di mana diri manusia ini memancar-mancarkan energi dari aktivitas kelistrikan atau elektromagnetik di seluruh tubuhnya. Iya, dari organnya, dari jantungnya memunculkan medan elektromagnetik, dari otaknya memunculkan medan elektromagnetik, dari triliunan selnya memunculkan medan elektromagnetik. Yang ketika itu difoto, maka akan menghasilkan gambar yang bersifat energial, pancaran aura yang bentuknya seperti badan itu. Bahkan kita juga sudah menunjukkan data-data bukan hanya badan manusia, melainkan binatang, tumbuhan, dedaunan, dan sebagainya, itu memiliki semacam jejak dari bentuk fisiknya atau materialnya. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan pendekatan melalui foto aura dengan menggunakan kamera aura dan video aura yang kemudian memunculkan aura di sekitar tubuh seseorang yang sedang diukur dengan kamera tersebut. Poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah di dalam badan kasar itu, badan material itu juga terdapat secara berimpit adalah badan energialnya. Seperti satu keping mata uang, satu sisi yang lain itu adalah materialnya, satu sisi yang lainnya lagi adalah energialnya. Nah, ketika ini kita kecilkan semakin halus dalam skala peralihan tadi, maka banyak eksperimen di skala kuantum, di skala partikel-partikel subatomik yang membuktikan bahwa setiap partikel di skala yang sangat kecil itu memang memiliki sifat gelombang. Salah satunya yang terkenal adalah eksperimen double slit atau celah berganda. Di mana di situ dilakukan sebuah eksperimen yang menunjukkan ternyata arus partikel elektron, ya ada semacam sinar elektron, ketika dilewatkan di double slit itu atau celah berganda, ternyata menunjukkan sifat yang dualistik. Satu bersifat partikel dan yang kedua bersifat gelombang. Elektron itu adalah partikel yang memiliki massa. Massanya kurang lebih 9,10 sekian dikalikan 10 pangkat minus 31 kg. Poin pentingnya, meskipun sangat ringan, elektron adalah partikel yang memiliki massa. Artinya dia bisa dikategorikan sebagai benda. Tetapi menariknya, ketika ini dilewatkan di celah berganda itu, dia menampilkan karakter gelombang juga. Jadi partikel, materi, tapi menampilkan karakter gelombang. Sehingga gambarnya kita bisa lihat pada bagian berikut ini. Ketika bersifat partikel, maka dia akan melalui celah berganda itu dan di layar seberang sana mestinya akan membentuk dua garis seiring atau sesuai dengan celah yang dilewatinya. Itu menunjukkan sifat partikel. Tetapi ternyata
Di layar itu muncul interferensi gelombang yang itu menggambarkan bahwa dia tidak hanya bersifat partikel, melainkan juga bersifat gelombang. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di skala peralihan antara materi dan energi, ternyata realitas materi itu menunjukkan realitas energi dan realitas gelombang. Ini seperti sekali lagi adalah satu keping mata uang dengan sisi yang berbeda. Dan ternyata tidak selalu untuk memunculkan gelombang itu harus memusnahkan materi. Ternyata gelombang itu bisa dilepaskan dari materi itu dan gelombang itu yang membawa atau menyimpan energi itu bisa lepas dari materinya. Seakan-akan seperti gelombang radio atau gelombang televisi yang dilepaskan dari pemancarnya. Dan gelombang itu bisa merambat dengan medium, misalnya udara seperti gelombang suara, ataupun tanpa media seperti radiasi cahaya dari matahari menuju ke bumi misalnya. Tetapi poin pentingnya adalah gelombang itu bisa lepas dari materi tanpa memusnahkan materinya. Dia bisa terlepas dan kemudian merambat sesuai dengan karakter gelombangnya, dengan frekuensinya, dengan amplitudonya, dengan modulasinya, dan segala macam struktur gelombang yang menyimpan energi itu. Sehingga terkait dengan gelombang televisi atau gelombang radio misalnya, meskipun itu tidak ada materinya dan kemudian bisa kita tangkap di dalam pesawat radio atau pesawat televisi kita, maka kita bisa mendapatkan informasi dari gelombang yang dipancarkan itu. Itu adalah poin yang pertama terkait dengan karakter gelombang. Dan yang kedua, ketika ini kita kaitkan dengan badan energial manusia atau badan gelombang manusia, maka badan gelombang, badan energi itu tidak serigid badan materialnya. Ketika badan energial ini masih menyatu dengan badan material, maka bentuknya ya seperti manusia itu, kepalanya, kakinya, tangannya, segala macam organ-organ tubuhnya. Tetapi ketika badan energial, badan gelombang itu sudah lepas dari materinya, maka sifat gelombang adalah sesuatu eksistensi yang bisa melentur, yang bisa memadat, bisa terurai menjadi lebih besar, lebih lebar, dan lebih ringan, dan seterusnya. Itu adalah karakter daripada gelombang. Sehingga ketika badan energial, badan gelombang terlepas dari badan kasarnya, maka bentuknya itu menjadi sangat luas dan abstrak, bisa menjadi seperti bentuk apapun. Tetapi menariknya, di dalamnya selalu tersimpan informasi. Nah, sistem informasi yang ada di dalam badan material maupun badan gelombang, itulah yang kita sebut sebagai kesadaran. Kita akan memperdalam apa yang disebut sebagai kesadaran itu. Karena ternyata kesadaran ini bisa kita ukur dengan peralatan. Ketika seseorang belum mati, belum meninggal dunia, maka kita bisa melakukan pengukuran terhadap kesadaran itu. Kita pernah berbicara dalam satu episode terkait dengan kesadaran. Ada yang disebut sebagai awakeness, kesadaran di mana seseorang lebih bertumpu pada terjaga. Terjaga, tidak pingsan, tidak tidur, siuman, tidak koma. Itu adalah awakeness, menyadari sekitarnya. Tetapi ada kesadaran yang lebih tinggi lagi nilainya, yang dikaitkan dengan kecerdasan, dengan perasaan, dengan emosi, dan akal budi, yang disebut sebagai consciousness. Kedua-duanya, awakeness maupun consciousness, itu bisa diukur pada saat seseorang belum mengalami kematian. Awakeness diukur dengan apa yang disebut sebagai Glasgow Coma Scale. Kita pernah berbicara tentang ini. Skala kesadaran atau skala koma Glasgow, karena diajukan oleh seorang ilmuwan bernama Glasgow. Di sana ada nilainya yang didasarkan pada 3 parameter. Verbal, seseorang bisa mengucapkan sesuatu dengan sadar atau tidak. Yang kedua, gerakan matanya yang menggambarkan dia sadar atau tidak.
Dan yang ketiga adalah gerakan motoriknya. Gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, dan seterusnya. Itu dikasih nilai. Nah, ketika seseorang memiliki angka 15 misalnya, maka itu digambarkan 3 fungsi verbal, gerakan mata, dan motoriknya itu sempurna atau pada nilai yang paling tinggi. Maka dia sadar penuh, dia awake, dia terjaga, menyadari kondisi lingkungannya. Tetapi ketika itu mengalami penurunan, nilainya 444 misalnya menjadi 12 atau lebih rendah lagi 111 sehingga nilainya cuma 3, maka dia dalam kondisi koma. Semakin tidak memiliki kesadaran dalam konteks keterjagaan. Seseorang yang koma, kalau itu 0, ya maka orang itu sudah meninggal dunia. Mati batang otak, di mana tidak lagi memiliki respon terhadap 3 hal tadi. Itu adalah awakeness. Tetapi consciousness itu lebih dalam lagi dibandingkan dengan awakeness. Karena di consciousness ini seseorang kemudian bisa diukur akal kecerdasannya. Intelektualitasnya berapa, IQ-nya berapa, atau emotional quotient-nya berapa. Tingkat emosinya, kemarahannya, kesabarannya, keikhlasannya, dan seterusnya. Ini memiliki nilai yang dalam dibandingkan dengan awakeness. Bahkan spiritualitasnya kemudian bisa diukur dengan ukuran-ukuran tertentu. Di antaranya kita bisa menggunakan yang disebut sebagai EEG, elektroencephalograph. Dikarenakan seseorang ketika berpikir dengan intelektualitasnya, itu memancar-mancarkan gelombang tertentu. Secara emosi, dia juga memancarkan gelombang tertentu. Secara spiritual, dia juga memancarkan gelombang-gelombang tertentu yang kemudian diformulasikan dalam fase-fase gelombang. Sadar penuh adalah beta. Ketika dia melakukan fokus dan usaha, mengeluarkan energi berpikir, atau energi mental secara lebih tinggi, maka dia dari beta ke super beta, ke hiper beta, ke super gamma, hiper gamma, dan seterusnya menunjukkan frekuensi yang semakin meninggi. Tetapi bisa kita rendahkan gelombang dari beta itu menuju ke alfa, ke theta, ke delta. Yang semakin rileks, semakin tenang, kemudian ngantuk, kemudian sampai tertidur lelap, dan bahkan kemudian bisa koma. Itu ketika kita turunkan frekuensi dari elektroencephalograph. Sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan bahwa ada sistem informasi di dalam diri manusia, baik yang bersifat material maupun bersifat energial itu berupa kesadaran. Kesadaran itu bukan badan. Kesadaran itu bukan materi. Kesadaran juga bukan energi. Tetapi dia adalah fungsi gelombang yang menggambarkan sesuatu yang lebih dalam. Bahkan terkait dengan makna tertentu. Saya sering ini menyebutnya sebagai energi makna. Saya kasih contoh menarik begini. Seseorang yang sedang sadar, ketika dia diberi perlakuan, katakanlah diucapi kata-kata yang menyedihkan, dengan kata-kata yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, maka efeknya akan berbeda. Bentuk gelombangnya berbeda, frekuensinya berbeda, amplitudenya berbeda, dan seterusnya, yang menggambarkan adanya sistem informasi yang muncul dari energi makna itu. Energi makna itu hanya bisa diukur pada makhluk yang hidup. Nah, ini menarik, karena energi yang semacam ini tidak terdapat pada benda-benda mati. Pada benda mati, frekuensinya akan tetap. Pada NaCl, misalnya natrium klorida, ya energi yang dikeluarkan atau auranya ya begitu saja. Dari karbon dioksida ya seperti itu. Dari kalsium klorida dan seterusnya, itu tetap. Tetapi pada manusia, pada makhluk hidup, ternyata gelombang yang keluar dari pikirannya, dan itu muncul dari otaknya terutama, meskipun juga bisa diukur pada jantungnya, dan sesungguhnya juga pada seluruh tubuhnya dengan frekuensi yang berbeda-beda dan amplitudo atau intensitas yang berbeda. Tapi poin pentingnya ternyata kesadaran itu pusatnya ada di otak. Dan kemudian bisa diukur
mengalami dinamika seiring dengan perasaan, seiring dengan pikiran, seiring dengan makna yang difahami, persepsi yang ada di dalam otaknya. Inilah yang kemudian disebut sebagai kesadaran itu. Jadi, ketika manusia masih hidup dengan badannya, bisa diukur kesadaran itu. Nah, dari mana sesungguhnya asal-muasal kesadaran itu? Secara neuroscience, ilmu tentang saraf atau ilmu tentang otak, neuroscience, maka digambarkanlah bahwa kesadaran itu sesungguhnya adalah fungsi dari saraf-saraf itu. Otak kita ini tersusun dari kurang lebih 100 miliar neuron atau sel-sel saraf. Di mana sel saraf itu memiliki semacam juluran-juluran kabel-kabel, namanya akson, ada dendrit, ya, ada cabang-cabang dari akson itu, ada pembungkusnya namanya mielin yang menghantarkan sinyal-sinyal listrik dan seterusnya. Poin pentingnya adalah kesadaran itu terbentuk dari neuron-neuron, sel-sel saraf yang membentuk jaringan atau membentuk sirkuit. Nah, sirkuit-sirkuit itulah yang memberikan atau memunculkan sinyal-sinyal yang disebut sebagai kesadaran yang bisa diukur secara elektromagnetik. Kebanyakan para ahli neuroscience cuman berhenti sampai di situ dengan mengatakan bahwa kehidupan dan kesadaran sesungguhnya hanyalah fungsi dari sirkuit-sirkuit sarafi itu. Sayang sebetulnya ketika dia tidak melakukan pendalaman lebih detail dari di level sel-sel saraf itu. Dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, sel saraf itu sesungguhnya tersusun dari sesuatu yang lebih substansial, lebih kecil lagi. Ternyata kode-kode informasi dari sel itu muncul dari inti selnya. Di inti sel itulah ada sistem informasi dalam bentuk yang dikenal sebagai genom. Ini dipelajari di dalam ilmu yang disebut sebagai genomik. Genom bisa diibaratkan sebagai sebuah buku kehidupan, di mana seluruh aktivitas kehidupan kita sampai di level seluler itu sesungguhnya adalah perintah dari genom itu. Genom itu berisi kromosom. Di dalam kromosom itu ada yang namanya gen. Gen adalah seperangkat kode-kode genetika yang menyusun kromosom. Kalau di dalam sebuah buku, maka kalau genom itu buku, kromosom itu adalah bab-bab di dalam buku. Sedangkan gen itu adalah seperangkat cerita. Cerita-cerita yang ada di dalam bab-bab itu. Nah, ternyata gen ini tersusun dari apa yang disebut sebagai akson. Akson ini bisa diibaratkan sebagai sebuah paragraf yang berisi kalimat-kalimat dan menceritakan sesuatu pikiran atau suatu bagian dari cerita, penggalan cerita yang nantinya akan menyusun gen dan seterusnya. Akson adalah paragraf-paragraf. Dan paragraf-paragraf ini ada jarak antar paragraf atau spasi yang disebut sebagai intron. Kemudian lebih kecil lagi dari akson adalah yang disebut sebagai kodon. Kodon ini adalah kata. Kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf. Huruf itu disebut sebagai basa. Basa itu di dalam inti sel itu dikodekan sebagai molekul ACGT. Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Maka sahabat sekalian, kita bisa membayangkan bahwa sistem informasi itu muncul dari inti sel kita. Di sana ada huruf-huruf yang membentuk kata, kata yang membentuk kalimat, membentuk paragraf, membentuk cerita, membentuk bab, dan akhirnya membentuk sebuah buku kehidupan yang disebut sebagai genom. Ternyata kesadaran itu munculnya adalah dari inti sel itu dalam bentuk sistem informasi itu. Di mana sistem informasi ini ternyata muncul dari genom, muncul dari kromosom, kemudian gen, lebih kecil lagi adalah akson, lebih kecil lagi adalah kodon, dan kemudian dalam bentuk basa atau molekul-molekul. Padahal molekul itu tersusun dari atom-atom. Atomnya memiliki struktur sistem informasi yang sangat khas. Atomnya tersusun dari partikel-partikel subatomik sampai ke quark.
Sedangkan quark itu adalah satu wujud peralihan dari energi ke materi yang dijembatani oleh partikel-partikel kuantum. Sesungguhnya partikel kuantum inilah yang membawa perintah-perintah tertentu untuk menjembatani dari energi menjadi partikel, dan partikel-partikel itu membentuk struktur yang semakin besar, dan membuat cerita menjadi bab dan kemudian menjadi sebuah buku perintah atau buku manual kehidupan. Apa poin penting yang ingin saya sampaikan? Bahwa badan manusia yang material maupun yang energial itu sesungguhnya adalah media belaka. Dia adalah sesuatu yang mati. Materi itu mati, energi juga mati. Tetapi tiba-tiba ada sistem informasi yang memerintahkan, menggerakkan energi dan materi itu membentuk susunan-susunan yang bersifat kode-kode informasi dan kemudian terjadilah kehidupan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memberikan perintah dalam bentuk kode-kode dan sistem informasi itu sehingga energinya berdinamika, materinya membentuk struktur-struktur yang memunculkan kode-kode dan perintah-perintah kehidupan itu. Sehingga muncullah sel. Sahabat sekalian, ada sebuah misteri yang luar biasa di sini. Ibaratnya sebuah surat, di situ ada kertasnya, itu benda mati. Kemudian dituliskanlah huruf-huruf, abjad-abjad yang membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk paragraf, sampai membentuk sebuah cerita, bab, dan akhirnya kitab, sebuah buku. Tetapi semuanya itu adalah benda mati belaka atau sesuatu entitas yang mati belaka. Yang menjadikan hidup adalah ketika kita memahami makna yang tersimpan di dalam kata-kata itu. Kata panas dengan kata dingin itu sesungguhnya secara substansial hanyalah sesuatu yang mati. Panas itu terdiri dari PANAS. Dingin terdiri dari DINGIN. Tanpa memahami maknanya, maka tidak ada bedanya antara panas dengan dingin itu. Tetapi kita menjadi memahami itu, panas adalah tergambarkan efek dari panas, dingin tergambarkan situasi dinginnya, dikarenakan kita memiliki kesadaran. Jadi jiwa kita yang memiliki kesadaran itu sesungguhnya muncul dari sesuatu di balik jiwa itu. Karena jiwa itu sesungguhnya adalah struktur energial belaka, sedangkan badan adalah struktur material belaka. Yang membuat jiwa ini, atau ketika masih bersatu, itu badan dan jiwa menyatu, memiliki kesadaran, itu karena ada sebuah medan kesadaran yang kemudian meresonansi badan kasar dan badan halus itu sehingga bisa memahami sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai kesadaran terhadap sekitarnya, terhadap peristiwa, dan kemudian memiliki persepsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari manakah sesungguhnya kesadaran yang terjadi pada badan kasar dan badan halus ketika masih menyatu, ataupun pada badan halusnya, badan energial ketika sudah mengalami kematian, kerusakan badan kasarnya? Sesungguhnya sistem informasi itu berasal dari lapisan yang paling halus dari eksistensi diri manusia yang disebut sebagai ruh. Roh itulah sesungguhnya sifat-sifat ketuhanan yang diresonansikan dalam bentuk kesadaran dan kemudian terderivasi ke dalam badan halus. Dan ketika badan halus itu masih menyatu dengan badan kasar, maka semuanya bisa terukur sebelum seseorang itu mengalami kematiannya. Tetapi poin pentingnya adalah badan kasar adalah eksistensi yang mati, badan halus adalah juga eksistensi yang mati meskipun dalam bentuk energial, dalam fungsi gelombang, dan kedua-duanya menjadi hidup, menjadi memiliki kesadaran yang awakeness maupun consciousness karena berada di dalam medan ruhiyah. Maka misteri dari seluruh eksistensi yang berdinamika ini sesungguhnya adalah siapakah yang menggerakkan, yang mendinamisasi semua eksistensi yang tadinya mati belaka itu. Tidak memiliki kehendak,
tidak memiliki dinamika, tetapi kemudian muncul informasi perintah yang mendinamisasi energi dan materi itu sehingga memunculkan dinamika seluruh kehidupan di penjuru jagat raya ini. Al-Quran memberikan informasi kepada kita, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah 117. Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan ketika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukup bagi dia hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka menjadilah ia. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka menjadilah proses itu. Atau berproseslah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu. Jadi sesungguhnya semua kenyataan, semua realitas, semua yang eksis ini berasal dari sebuah kalimat. Kalimat penciptaan yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai kata kun. Kata perintah, jadilah. Fa, maka yakun, menjadilah dia, berproseslah dia untuk menjadi sesuatu yang dikehendakinya. Artinya, poin pentingnya sesungguhnya ada di kalimat perintah itu. Di sistem informasi yang dikeluarkan, dikatakan, diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta. Termasuk bagi makhluk hidup, digambarkan di ayat yang berbeda, di dalam surat Ghafir ayat 68. Huwallazi yuhyi wa yumit, fa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menghendaki suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Jadi terkait dengan menghidupkan yang mati pun bagi Allah digambarkan cukup dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah dia. Jadi poin penting dari segala eksistensi ini sesungguhnya adalah sistem informasi yang menggerakkan seluruh realitas ini menjadi sesuatu yang sedang kita alami, kita berada di dalamnya ini. Dan terkait dengan kesadaran yang sedang kita bahas ini, sesungguhnya kesadaran itu adalah wujud dari sistem informasi yang meliputi seluruh jagat raya ini. Dan semua peristiwa yang ada di dalamnya, dan seluruh bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk kita sebagai makhluk yang diciptakannya dan memiliki kesadaran yang berada di dalam kesadaran universal itu. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan atau tambahan informasi dan kepahaman dari yang kita kaji pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam ridho Allah, di dalam bimbingannya, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah yang semakin banyak dengan melakukan kajian-kajian dari firman-firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.